Nah, di part yang kedua ini, kita akan kembali lagi ke para camper bersama dengan Zaina, yang sekarang sedang bersiap melakukan perjalanan menuju ke hulu sungai, demi mencari telurnya Bumpy dan juga si Geba. Nah, setelah berpamitan dengan Aminata, para camper bersama dengan Zaina kemudian pergi menggunakan 2 buah perahu. Sementara itu, Brooklyn yang sekarang sudah sampai di Dubai, tampak sedang melakukan pengintaian terhadap salah satu gedung, di mana dia meyakini kalau di dalam gedung tersebut kemungkinan ada sosok broker yang selama ini dicari-cari olehnya. Brooklyn sudah melakukan pemantauan sejak lama, jadi dia tahu nih apa-apa aja yang dikerjakan oleh sosok yang dicurigai sebagai broker itu. Bahkan dia juga tahu kapan si broker memutuskan untuk keluar dari apartemennya. Nah, setelah tahu si broker lagi keluar nih, Brooklyn lalu mencoba masuki apartemen si broker dengan menyamar sebagai pengantar makanan. Nah, karena ternyata nggak ada penjaga yang berada di sana, Brooklyn pada akhirnya dengan leluasa bisa memeriksa seluruh ruangan milik si broker. Namun belum lama dia berada di sana, tiba-tiba si pemilik ruangan yang bernama Soyona muncul di hadapan Brooklyn. Karena nggak mau sampai ketahuan nih, Brooklyn lalu mengaku kalau dirinya hanyalah mengantar paket makanan. Yang untungnya, si wanita ini juga tidak terlalu mencurigai alasan dari si Brooklyn. Soyona yang ternyata hobi melukis ini bahkan sampai meminta Brooklyn supaya mau menjadi objek dari lukisannya, dengan alasan sebagai tanda perkenalan mereka. Sure. Next, kita pindah ke para camper yang sekarang masih dalam perjalanan. Di momen ini, Kenji sempat kesal kepada Ben karena perahu yang mereka kendarai terlihat berjalan dengan sangat pelan dan bahkan hampir tertinggal jauh dengan yang lainnya. Yang mana hal itu disebabkan oleh Ben yang sibuk banget dengan handphonenya. Selama perjalanan, memang tidak ada rintangan yang berarti yang menghambat mereka. Tapi pas para camper ini sedang berusaha melewati beberapa Brachiosaurus di sekitar sungai, tiba-tiba aja ada sesuatu dari dalam air yang mengganggu para Brachiosaurus tersebut. Dalam keadaan itu, para camper untungnya berhasil menghindari para Brachiosaurus yang ketakutan. Namun mereka sebenarnya belum tahu kalau ada bahaya lain yang masih mengintai mereka dari bawah air. Oke, kita kembali lagi ke Brooklyn yang sedang dilukis oleh Soyona. Dalam pembicaraan mereka, Soyona mengaku kalau dia adalah seorang pebisnis yang sangat menyukai dinosaurus. Dan bahkan orang tuanya pun merupakan penggemar dinosaurus. Nah, anehnya di tengah obrolan ini, Soyona tiba-tiba mengeluarkan seekor Atrociraptor dengan maksud untuk menyempurnakan tulisannya. I need to see your eyes. Look forward. You're perfectly safe. Nah, ternyata Soyona selama ini mengetahui tentang identitas Brooklyn. Dan bahkan dia juga tahu kalau Brooklyn telah mengamati dirinya selama berada di sini. Termasuk Soyona ini juga tahu dengan apa yang dikerjakan oleh teman-temannya Brooklyn di tempat lain. Don't worry. I'll catch up to them soon enough. Dalam situasi itu, untungnya Brooklyn berhasil menyelamatkan diri sebelum Atrociraptor berhasil membunuhnya. Segera setelah itu, Brooklyn kemudian berniat menghubungi Darius. Tapi karena Ben yang lagi memegang handphone tersebut, akhirnya Ben diminta oleh Brooklyn untuk merahasiakan hal ini, sambil mengatakan kalau Ben dan yang lainnya sedang dalam bahaya. No time to explain everything, but you're all in danger. Next dari sana, kita kembali ke para camper yang kembali melanjutkan perjalanan. Nah, di sini Ben sempat kepikiran untuk memberitahukan apa yang baru aja dia ketahui. Namun belum sempat dia mengatakannya, tiba-tiba muncul seekor kuda Nil. It's kinda cute. Watch out! Can't these go any faster? Entah apa yang merasuki kuda Nil ini, tapi yang pasti para camper yang mengetahui hal itu dengan cepat berusaha menjauh dari kejaran kuda Nil. Yang ternyata si kuda Nil ini hanya kelaparan coy. Yang alhasil semuanya dimakan, termasuk juga handphone yang ada di genggaman si Ben yang tanpa sengaja masuk ke dalam mulutnya. Demi menghindari si kuda Nil, Zaina lalu meminta yang lainnya untuk segera masuk ke arah sungai yang lebih dalam. Sehingga hal itu membuat kuda Nil nggak bisa lagi mengikuti mereka. Tapi sayangnya akibat kejadian itu, kedua perahu mereka hampir tidak bisa digunakan lagi.
Sementara itu, Brooklyn yang sekarang sudah mengetahui bahaya yang mengancam keberadaan dirinya, kemudian memutuskan untuk kembali ke apartemennya dan memusnahkan seluruh informasi tentang teman-temannya dan juga si Ronnie. Hal itu sengaja dia lakukan agar nggak membahayakan orang-orang terdekatnya. Sementara Brooklyn sendiri memutuskan bakal terus menyelidiki perihal Soyona. Oke, balik lagi ke para camper yang sekarang memutuskan untuk mampir ke lokasi pamannya Zaina untuk meminta bantuan. Namun begitu sampai, Zaina merasa heran nih, kenapa tempat ini terasa begitu sepi. Yang padahal, menurutnya di lokasi ini biasanya ada banyak banget orang. Nah, karena mereka sekarang nggak bisa melanjutkan perjalanan, para camper dan Zaina kemudian memutuskan untuk mencari perbekalan dan juga peralatan baru, sembari mencari tahu cara lain supaya mereka bisa kembali meneruskan perjalanan. Tapi pada saat mereka semua berpencar, Sammy yang kebetulan lagi mencari bumbu, tiba-tiba menemukan mayat dari salah seorang kru kapal tempat para camper sebelumnya berada. Nah, kalau kalian lupa, ini dia tampangnya. Dia ini bernama Sullivan. Tapi meskipun begitu, belum jelas nih kenapa dia bisa berada dan tewas di tempat ini. Sementara itu, di sisi lain, Ben sekarang terlihat gelisah akibat handphone yang dimakan oleh kuda Nil sebelumnya. Nah, melihat kelakuannya si Ben, Yasmina bahkan sempat menanyakan apa yang sebenarnya dikhawatirkan oleh Ben. Namun di sini, Ben rupanya tetap nggak mau menceritakan rahasianya perihal Brooklyn kepada Yasmina. Nah, di saat yang bersamaan, Sammy lalu datang untuk memberitahu penemuan jasad dari kru kapal kargo kepada teman-temannya. Yang tiba-tiba aja nih, mereka semua dikagetkan dengan kemunculan seekor Suchomimus. Bukan hanya Suchomimus, para camper ini juga dikagetkan dengan munculnya si kuda Nil, tepat sebelum mereka bisa menaiki perahu. Akibat kejadian itu, para camper pun menjadi terpisah, di mana Sammy, Ben, dan Zaina pergi menggunakan perahu. Sedangkan Yasmina mencoba memancing si kuda Nil ini, sementara Darius dan Kenji berusaha menghindari kejaran Suchomimus. Dalam kejadian itu, kedua makhluk tersebut bertemu dan saling bertarung. Yang akibat dari pertarungan itu, sempat membuat Yasmina terkena kibasan ekor Suchomimus. Sementara Darius dan Kenji yang berhasil pergi, nggak sadar kalau Yasmina ternyata masih ketinggalan. Oke, sekarang kita balik lagi ke Brooklyn, yang ternyata Brooklyn ini tetap berusaha menyelidiki Soyona. Bahkan, dia dengan berani masuk ke dalam apartemennya Soyona, menonaktifkan sistem keamanannya, sekaligus mengambil alat pengendali Raptor di saat Soyona sedang tidak ada di sana. Nah, Soyona yang kaget dengan kehadiran Brooklyn lalu menanyakan apa maksud dari semuanya ini. Yang kemudian si Brooklyn menjelaskan bahwa dirinya kepengen ikut masuk dalam bisnis jual beli dinosaurus. Awalnya, Soyona nggak percaya dengan keinginan Brooklyn. Namun di sini Brooklyn lalu menjelaskan bahwa dia memang kepengen banget berjualan dinosaurus. Brooklyn mengatakan kalau sejak kecil dia memang membenci dinosaurus, apalagi ditambah dengan tangan kirinya yang telah hilang, dan juga teman-temannya yang sepertinya tidak memperdulikan dirinya. Nah, jika Soyona mau menerima tawaran kerjasamanya itu, maka Brooklyn menjanjikan akan menyerahkan teman-temannya para camper kepada Soyona. Dan demi membuktikan perkataannya, Brooklyn gak segan-segan untuk memberikan kembali alat pengendali Raptor yang ada di tangannya, yang seketika itu juga membuat Soyona berubah pikiran. Dimana dari sana, Soyona lalu memerintahkan Brooklyn untuk menyelidiki tempat operasi mereka yang ada di wilayah Senegal, yang sejak beberapa hari kemarin dikabarkan telah kehilangan kontak. Oke, sekarang kita kembali ke para camper yang setelah beberapa lama, mereka akhirnya berhasil berkumpul. Tapi di sini mereka pun akhirnya sadar bahwa Yasmina rupanya masih berada di lokasi sebelumnya. Ya elah, kasihan banget si Yasmina cuy. Nah, malam harinya, Yasmina kemudian tersadar di mana dia mendapati kalau Suchomimus masih berada di sekitarnya, sambil menyantap kuda Nil yang telah dikalahkannya. Di sini, Yasmina juga berhasil mengambil sebuah senter pada saat Suchomimus itu sedang tertidur. Dan dari sana dia pun kemudian naik ke atas pohon demi memberitahukan posisinya kepada teman-temannya. Tapi sialnya, akibat cahaya senter itu malah mengganggu sekawanan di Morphodon, yang akibatnya membuat Yasmina menjadi panik dan menjatuhkan senter tersebut. Yang alhasil, senter itu malah membangunkan Suchomimus yang tertidur tadi. Nah, dari sana Yasmina kemudian terus diburu sampai akhirnya dia terpaksa berenang dan tiba di seberang sungai.
Namun, begitu sampai di seberang, Yasmina malah mendapatkan ancaman lain yang sekarang tepat berada di depannya. Di sisi lain, para camper sekarang memutuskan untuk berbalik arah demi menjemput kembali Yasmina. Karena hari udah malam juga, mereka akhirnya nggak bisa melakukan perjalanan darat karena bisa sangat berbahaya. Tapi kalau lewat jalur air pun, mereka sebenarnya juga nggak bisa cepat-cepat karena perahu mereka akan rusak lagi jika dipaksakan. Nah, kemudian singkat cerita ketemulah mereka dengan Yasmina yang sedang ketakutan akibat dikejar oleh seekor Majungasaurus. Dan yang lebih mencekam lagi adalah ketika Suchomimus muncul dari dalam air dan kemudian menjebak para camper di antara kedua makhluk itu. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh Majungasaurus yang berhasil mematahkan leher Suchomimus. Nah, dari sana para camper kemudian melanjutkan perjalanan. Begitu tiba di suatu lokasi, secara nggak diduga, mereka melihat ada sebuah peti kemas, yang ternyata itu adalah peti kemas yang sama yang sebelumnya ada di kapal kargo. Yang artinya semua dinosaurus, mulai dari Suchomimus, Dimorphodon, dan juga Majungasaurus, berasal dari kapal kargo yang sama. Dan kemungkinan menurut mereka, pusat operasi si broker juga ada di hulu sungai, sama seperti tujuan mereka. Nah, nggak lama kemudian, para camper akhirnya sampai di hulu, di mana mereka lalu menemukan sebuah peternakan. Tapi sialnya, pas mereka mencoba memeriksa, mereka malah bertemu dengan beberapa dinosaurus yang terikat, yang hampir aja memangsa Darius dan yang lainnya. Mereka sebenarnya sempat mendengar suara yang mirip dengan generator, namun belum sempat juga memastikannya. Tiba-tiba, makhluk yang terikat tadi seketika terlepas. Dalam kejadian itu, Darius, Semi, Yasmina, dan Zaina berhasil bersembunyi di dalam sebuah ruangan, yang ketika diperiksa, ternyata ruangan tersebut mengarah ke bagian bawah tanah. Sementara itu, Ben dan Kenji juga berhasil masuk ke dalam ruangan, yang mana mereka secara nggak sengaja mengaktifkannya dari luar, yang untuk sementara waktu, para camper berhasil terhindar dari bahaya. Nah, meskipun berada di dua sisi yang terpisah, namun kedua kelompok ini rupanya sama-sama berada di sebuah fasilitas bawah tanah, yang tampaknya peternakan yang ada di atas tadi hanyalah sebuah kamuflase. Dan benar aja, Darius dan yang lainnya akhirnya menemukan sebuah ruangan besar, yang mana di dalamnya terdapat banyak banget dinosaurus yang sedang dalam proses pembuatan. Yang artinya, apa yang dilakukan broker bukan hanya menjual belikan dinosaurus, melainkan dia juga menciptakan makhluk-makhluk itu. Nah, di tengah kondisi ini, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang menuju ke arah mereka. Yang ketika diperiksa, ternyata itu adalah suara dari kapten kapal kargo yang mereka naiki sebelumnya. Yang tepat di belakangnya juga ada seekor Atrociraptor yang mengejar dan kemudian membunuhnya. Meskipun mereka ini bisa selamat dengan bersembunyi di bagian bawah ruangan, tapi nyatanya di ruangan ini pula terdapat seekor Baryonyx yang tiba-tiba keluar begitu mendengar kegaduhan tadi. Nah, Baryonyx ini adalah variasi dari Baryonyx yang telah dimodifikasi secara genetik, sehingga bentuknya mirip dengan hewan yang hidup di dalam goa, alias dia ini tidak bisa melihat. Keadaan ini semakin diperparah dengan datangnya sebuah peti kemas yang ternyata di dalamnya terdapat hewan peliharaannya si Zaina, yaitu si Geiba. Nah, mereka semua ini sebenarnya bisa selamat setelah sebelumnya mencoba memanfaatkan peti kemas yang terlihat ditarik kembali. Tapi sialnya, Darius yang lagi bergelantungan di luar tiba-tiba terjatuh dan kembali harus berhadapan dengan Baryonyx tadi. Sementara itu di lain sisi, Kenji dan Ben yang memutuskan untuk berpisah demi memeriksa tempat ini secara kebetulan bertemu kembali dalam dua ruangan yang berbeda. Jadi di ruangan ini, Kenji rupanya bisa melihat ruangan lain tanpa diketahui oleh orang tersebut. Awalnya, si Kenji yang bisa melihat ke arahnya si Ben terlihat biasa aja, apalagi ketika Ben menemukan telurnya Bumpy yang ada di ruangan tersebut. Namun ketika Kenji ingin memberitahu Ben sesuatu, tiba-tiba muncul Brooklyn di ruangannya si Ben. Brooklyn? Wait, you can't be following me like this. She's alive. You knew.
Dan kita bersambung lagi ke part yang terakhir nanti ya. Jadi sabar aja cuy. So kalau gitu terima kasih buat yang udah nonton. Dan sampai ketemu lagi di part yang selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.